Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai pengaplikasian nilai Pancasila pada saat era pandemi. Sebenarnya apa sih hubungan Pancasila dengan protokol kesehatan? Mungkin bisa disimak videonya. Nah, di sini kita ada kelompok kami ada Dita, ada Arisyura, ada Fahmi, ada Valian, ada Randy, Shantika, Jasmine, dan juga saya sendiri, Fikir Alfarisi. Warga yang hadir kedapatan tidak memakai masker maupun memakai masker dengan tidak semestinya. Padahal Jakarta masih menerapkan PSBB transisi dan jumlah kasus harian yang masih tinggi. Pada 13 November, Indonesia mencapai rekor tertinggi angka kasus COVID-19 dengan jumlah kasus baru mencapai 5.444 kasus. Dengan Jawa Tengah 1.362 dan DKI Jakarta 1.033. Dari video yang udah disaksikan nih, mungkin bisa dikasih tanggapannya nih, mulai dari Jasmine, coba. Kalau menurut saya ya, apa yang terjadi dengan kasus salah satu tokoh agama ini, seharusnya udah ada pencegahan dari pemerintah, tapi bukan hanya dalam bentuk peringatan, tapi sebaiknya ada aparat yang berjaga di sekitar lokasi acara maulid, supaya acara maulid itu ditiadakan. Karena melihat kejadian sebelumnya, masa dari tokoh agama ini ramai berkumpul di kawasan menuju Bandara Sultan, dan kondisinya sangat padat. Banyak yang tidak pakai masker, sehingga memang tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan mengacu daripada itu, tidak menutup kemungkinan bahwa acara maulid juga seperti itu, mengingat banyaknya penduduk dari tokoh agama ini. Sebenarnya apa yang terjadi ini sangatlah mengecewakan masyarakat yang sudah menjaga dirinya dengan baik sesuai protokol kesehatan. Bahkan banyak yang tetap tinggal di rumah, bahkan berbulan-bulan, dan hanya keluar ketika kebutuhan rumah mereka habis. Jadi bisa dibilang ini melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, makasih Jasmine. Oke, lanjut ke Valian, coba. Ya, kalau menurut saya sih kegiatan yang diadakan oleh salah satu pemuka agama ini sangat disayangkan dan memprihatinkan. Jadi seperti yang kita ketahui saat itu kan, dan sampai saat ini kasus COVID-19 sangat tinggi dan masih terus meningkat. Kegiatan yang diadakan itu yaitu kegiatan Maulid Nabi ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Acara yang awalnya diniatkan untuk keagamaan ini justru malah bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, yaitu di sila ke-1 dan juga sila kedua. Dengan peserta yang banyak melanggar protokol kesehatan dan acaranya yang memang sudah melanggar protokol kesehatan dari awal. Peserta kegiatan ini tidak memperdulikan hak dan usaha masyarakat lain yang sudah berusaha mencegah penularan pandemi sejak awal pandemi dimulai. Pandemi ini kan tentu berbahaya dan merugikan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi penanganan pandemi COVID-19 perlu partisipasi dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, namun masyarakat dan tokoh masyarakat juga, terutama pemuka agama karena banyak pengikutnya. Untuk dari saya segitu. Selanjutnya. Oke. Kalau menurut saya dari cuplikan video yang telah saya tonton, di sini saya menarik kesimpulan bahwa kurangnya pemberlakuan penegakan hukum di Indonesia. Itu kenapa? Dikarenakan pada acara Maulid Nabi dan pernikahan tentunya tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada, di mana terdapat kerumunan massa yang melebihi kapasitas. Pada kasus lain, kerumunan massa biasanya tuh langsung dibubarkan oleh aparat, akan tetapi acara yang diselenggarakan pada cuplikan video tersebut berjalan semestinya sampai akhir acara. Di sini terlihat bahwa pelanggaran yang terjadi berkaitan terhadap Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dari sila ini dapat dijelaskan bahwa kesetimbangan terhadap sesuatu atau penegakan hukum yang ada harus mendapat perlakuan keadilan yang sama. Cukup dari saya, mungkin selanjutnya. Selanjutnya ada pendapat dari saya. Menurut saya dari kejadian di video yang sebelumnya sudah kita tonton, itu merupakan perilaku yang seharusnya tidak dilakukan di masa pandemi seperti ini, apalagi dilakukan oleh seorang ulama yang menjadi panutan oleh umat muslim di Indonesia.
karena pelanggaran protokol kesehatan oleh orang-orang yang berpengaruh dapat mempengaruhi kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan dapat memperparah angka penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, akan ada pendapat dari teman saya, yaitu Fahmi Rizal Sem. Menurut saya pribadi, kejadian yang terdapat pada video ini seharusnya bisa dicegah. Salah satunya yaitu berdialog dengan perwakilan tokoh agama tersebut. Nah, dari pemerintah ataupun Satgas COVID, harusnya bisa berdiskusi atau mengedukasi agar acara tersebut itu tidak mengundang banyak massa atau acara tersebut itu ditiadakan. Karena kejadian ini meresahkan banyak masyarakat, terutama yang mematuhi protokol kesehatan, yang berarti hal ini termasuk pelanggaran HAM pada Pancasila sila kedua. Contohnya tidak menghormati hak orang lain. Nah, oleh karena itu, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali, sebaiknya dari pihak pemerintah ataupun Satgas COVID dapat mengedukasi sebagai contoh melalui webinar dan mengajak tokoh-tokoh daerah, artis, ataupun public figure yang bertujuan untuk menginfluence masyarakat sekitarnya mengenai bahayanya COVID-19. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Randy. Kalau menurut saya itu seharusnya itu dapat memberikan contoh yang baik dengan mengadakan acara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan atau dengan alternatif lain yaitu dengan mengadakan pernikahan online sehingga penyebaran COVID-19 dapat dikurangi dan kerumunan massa dapat dikurangi juga dan tidak terjadi kasus pelanggaran yang sudah terjadi ini. Kemudian seharusnya pengikut tahu akan pentingnya kesehatan diri masing-masing dan penyelenggara acara pernikahan tersebut seharusnya melakukan acara sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Selanjutnya, pendapat dari Shantika. Ya, selanjutnya menurut saya seharusnya hal tersebut itu masih bisa dijadikan pertimbangan dan menurut saya masih memiliki kekurangan penegakan hukum di Indonesia karena video tersebut menjelaskan bahwa mengadakan pesta pernikahan putrinya tanpa dengan adanya protokol kesehatan. Hal ini tentu saja akan meresahkan masyarakat sekitar, akan tetapi masyarakat sekitar juga masih banyak yang sering keluar tanpa menggunakan masker dan juga masih suka berkerumunan di luar rumah. Menurut saya hal ini sangat bertentangan sekali dengan sila Pancasila yang kelima, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang masih bisa belum diterapkan di negara Indonesia. Semua masyarakat harus mendapatkan perlakuan yang sama rata dan tidak ada perbedaan antara satu sama lain. Terima kasih. Tanggapan dari rekan-rekan semua sangat menarik. Pada intinya, semua harus berasal dari diri sendiri, bagaimana kita mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Cukup langkah kecil kok, mulai dari mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dengan ini, secara tidak sadar kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, peduli dengan keamanan diri, dan juga orang-orang di sekitar kita. Jika semua masyarakat sadar akan hal ini, maka kita telah mengamalkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sekian dari kelompok kami. Ingat pesan ibu, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Terima kasih.